warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Rati Julianisi, kelas 5 Diniyah akan mengisi podcast bersama rekan-rekan saya dalam program Ramadan dan Santri dan Ramadan. Agar podcast kami ini bermanfaat, jangan lupa share dan subscribe YouTube pesantren kami ya. Sekarang kita udah ketemu lagi nih sama narasumber kita yang keempat. Kita bakalan tanya-tanya, bakalan menggali informasi yang lebih dalam lagi, yang masalah ilmu baru nih teman-teman. Sekarang kita persilakan dulu untuk narasumber kita untuk memperkenalkan dirinya. Kepada Ukti kami persilakan. Terima kasih Ukti. Halo semua penonton yang dimanapun kalian berada. Perkenalkan, saya Lutfia Aniswa. Saya dari kelas 2 Diniyah. Terima kasih kepada kepada Ukti Lutfia Aniswa yang telah memperkenalkan diri. Sekarang kita bakalan menggali informasi nih Ukti. Materi kita pada hari ini itu tentang menarik banget pokoknya, tentang santri dan cinta. Boleh gak sih mondok sambil galau gitu? Kalau menurut Ukti nih, kita kan sebagai santri nih, boleh gak tuh sambil galau? Padahal kita sambil mondok juga, sambil galau juga, boleh gak sih? Oke, Ukti, maka saya jawab ya. Menurut saya sih, kita selaku jadi santri, belajar sambil menggalau, itu kayaknya gak cocok sih Ukti. Karena kenapa? Karena kalau misalkan kita belajar sambil galau tuh, positifnya kita belajarnya nggak bakal tenang, kepikiran terus. Iya, jadinya kita itu kalau kita mondoknya sambil galau, sambil mikirin jodoh, sambil mikirin cinta itu nggak bakalan pernah fokus. Itu pasti teman-teman. Harusnya kita itu mikirin gimana nih aku harus membanggakan orang tuaku gitu. Terus apalagi nih caranya? Jadi selama kita di pesantren ini, terutamanya menjadi santri, kita itu sudah tahu tuh kalau misalkan cinta itu ada pemiliknya. Jadi cara menyalurkan cinta kita itu bukan melalui syahwat, yaitu kita salurkan untuk sang pemilik cinta. Gimana sih ya kira-kira bentukannya? Jadi kita bisa menyalurkan cinta ini dengan banyak-banyak berzikir, banyak-banyak bersolawat, banyak-banyak melakukan sunnah-sunnah yang lain, dan masih banyak deh pokoknya hal-hal positif yang kita jadikan sebagai saluran cinta kita kepada sang pemilik. Gitu ya. Jadinya kita itu harus mencintai dulu sang pemilik cinta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Gitu teman-teman. Kita mencintai dulu kedua orang tua kita banggakan mereka gitu. Nggak usah dulu pikiran yang orang lain gitu yang teman-teman. Terus nih ada nggak sih kan kita ini yang buat kita yang dikit-dikit cinta nih, ada nggak sih tipsnya buat kita itu tetap semangat buat belajar dan tidak terlalu terpikir dengan cinta? Ada dong Kak. Di sini aku punya beberapa tips biar kita tuh nggak kepikiran terus tentang cinta jodoh melulu. Jadi kita masuk aja ya. Mari kita simak. Yang pertama adalah yakinlah bahwa jodoh itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul, jodoh itu udah ada yang atur, yakni Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah pemegang semua kuasa yang ada di dunia ini. Jadi jangan takut jodohnya ketukar. Pasti semuanya udah ada. Jangan gak usah takut. Gak akan salah alamat teman-teman. Terusnya apalagi tipsnya? Tips yang kedua itu kita harus menjaga hati dan pandangan dari berbagai godaan. Betul, kita itu harus menjaga hati, menjaga pandangan. Kita kan wanita nih, ya. Kita itu harus menundukkan pandangan, kalau ketemu sama lawan jenis itu kita tundukkan pandangan kita. Kan kita itu punya mahkota yang begitu mulia, wanita itu sangat mulia teman-teman. Kita itu harus menjaga pandangan kita gitu. Terus tipsnya apa lagi? Tips yang ketiga adalah banyak-banyak memperbaiki diri, bukan malah sibuk cari jodoh. Betul, kita itu harus memperbaiki diri. Nah, banyak tuh cara kita memperbaiki diri itu dengan hal-hal yang positif pastikan. Contohnya itu apa dong? Contohnya kita itu harus memfokuskan diri kita sebagai pelajar nih ya, terutama kita harus mengembangkan skill-skill kita. Betul. Kita harus kejar seluruh cita-cita kita, mumpung masih muda ya nggak sih Kak? Ya, betul. Jadi kan kita itu harus masih banyak tuh, nanti dulu kita pikiran masalah cinta. Ada mimpi yang harus kita wujudkan dan ada orang tua yang harus kita banggakan. Betul kan teman-teman?
kita itu harus mengejar dulu cita-cita kita, membanggakan orang tua kita gitu. Terus nih, hal-hal yang positif yang bisa kita lakukan nih sebagai santri apalagi? Sebagai santri, kita juga bisa saling bantu sesama teman kita. Kan gitu tuh, kan kita kan makhluk sosial nih. Positifnya kita punya tuh teman-teman, punya tetangga dan yang lain-lainnya. Jadi kita selaku makhluk sosial, kita itu harus melakukan hal-hal yang terbaik. Jadi kita positifkan diri kita untuk mengajak teman-teman kita kepada jalannya Allah. Betul, jadi kita itu harus mengajak saudara kita, teman-teman kita ke jalan yang baik dan positif. Banyak tuh caranya dengan mengaji, membaca buku, kerja kelompok bersama, membahas soal bersama gitu. Nggak usah sibuk tuh pikirin cinta melulu gitu kan. Terus nih, kan ada banyak tuh kan keseharian kita tuh kan seperti baca Quran, membaca kitab, terus mengaji, banyak kan olahraga gitu. Terus nih, apa aja sih kalau kita tuh dampak negatifnya kalau kita tuh pikiran terus sama cinta tuh? Dampak negatif yang nauzubillah banget ya kak ya. Kita itu bakalan jadi semuanya nggak akan kepikiran sama diri kita sendiri. Yang kita pikir, padahal kita sekarang dalam keadaan belajar. Cuma kepikiran sama orang lain tuh misalnya, kepikiran sama yang bukan mahram. Positifnya kita tuh nggak bakal bisa ngejar cita-cita kita. Karena apa kepikiran kita? Diri kita di sini, tapi pikiran kita di sana. Betul. Jadi kita itu nggak bakal, dampaknya itu sangat jelek. Jadi kita itu intinya bakalan merugikan kita teman-teman. Intinya apa yang sudah disampaikan tadi itu adalah hal-hal yang sangatlah patut kita pahami lagi. Masalah cinta itu nanti dulu lah kita bahas cinta, soalnya kita masih pelajar, masih harus menggapai cita-cita, masih harus membanggakan orang tua. Kan kita sekarang nih masih kelas 12 SMA, kita harus kuliah nih biar bisa menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa gitu teman-teman. Oke, semoga apa-apa yang telah kita sampaikan tadi dan panjang lebar kan dalam pembahasan kita pastinya udah banyak tuh ilmu-ilmu yang bakal kita ambil. Oke teman-teman, semoga semuanya bermanfaat bagi teman-teman di luar sana. Buat semuanya yang sibuk tentang cinta, gak usah takut, nanti kita semuanya bakalan ketemu tuh sama jodoh kita. Bakalan bagaimana diri kita, jika kita baik, jodoh kita pasti baik juga. Berarti kita harus memperbaiki diri kita dulu agar kita mendapatkan jodoh yang baik juga. Oke teman-teman. Oke, hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Podcast hari ini saya tutup dengan melafazkan lafaz hamdalah. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.